Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Saya, Neng Ridia Husaini, mengajar di SDN Kertajaya 4, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Saya, Fajar Agus Seningsih, saya mengajar di SMA Negeri 1 Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Saya Siti Khairunisa, saya mengajar di SDN Taman Sari 05, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, baik, saya sehat juga. Gimana nih Bu, hari ini perasaannya? Alhamdulillah ya, perasaannya ya. Deg-degan gitu ya Bu Anis ya, kita mau disupervisi begini. Oke, baiklah. Tapi saya berlawan nih dengan ibu-ibu semua nih. Saya merasa senang nih bisa mensupervisi ibu-ibu berdua, terutama Bu Neng nih sebagai coach ya. Iya Bu. Ya, jadi seperti yang sudah ibu-ibu ketahui bahwa hari ini kan kita akan ada supervisi. Jadi saya akan menyupervisi Bu Neng sebagai coach. Jadi nanti selama proses coaching berlangsung antara Bu Neng, coach, dan juga Bu Anis sebagai coach, itu saya akan mengamati bagaimana nanti Bu Neng dapat hadir secara penuh nih, mendapat hadir secara penuh, kemudian bagaimana nanti Bu Neng bisa mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya dapat digunakan untuk menggali potensi yang ada pada coaching pada Bu Anis, begitu Bu. Baik Bu, siap. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan atau mau ditanyakan? Saya rasa sudah cukup, saya sudah paham Bu. Oke, berarti kita bisa mulai sekarang ya Bu ya, Baik, proses Bu. coachingnya. Oke. Apa kabar? Iya Bu Neng, alhamdulillah baik. Ya, syukur alhamdulillah ya. Baik, ada apa nih dari tadi raut muka Bu Anis cemas sekali? Sebenarnya Bu, saya itu ingin bercerita tentang Bu Eni, guru pengganti saya Bu. Bu Eni, kenapa dengan Bu Eni? Ini Bu Eni itu bercerita kepada saya kalau misalnya itu di dalam kelasnya ada 2 siswa yang memang berperilaku kurang baik Bu. Oke, jadi Bu Anis ingin bercerita tentang perilaku tidak menyenangkan siswa kepada Bu Eni ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita? Gini Bu, dari obrolan kita ini saya itu ingin mencari tahu apa yang dapat saya lakukan kepada 2 siswa tersebut Bu. Oke, kalau begitu Ibu bisa ceritakan apa saja yang mereka lakukan. Ini Bu, ketika di dalam kelas mereka itu sibuk ngobrol dan mereka juga istilahnya ya Bu ya, berperilaku kurang baik dan bahkan tertawa terbahak-bahak kayak gitu Bu kepada Bu Eni. Oke, menurut Bu Anis langkah awal apa yang dapat Ibu lakukan untuk kedua siswa tersebut? Ini ya Bu ya, sepertinya saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Bu Eni dengan bertanya terlebih dahulu kepada mereka secara langsung. Saya juga akan menanyakan kepada mereka alasan dari perilaku mereka tersebut Bu. Langkah yang bagus Bu Anis. Kemudian setelah Ibu mendapatkan keterangan dari mereka berdua, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bu Anis? Saya akan membimbing mereka untuk menyadari akan kesalahannya Bu. Oke, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu lakukan? Saya juga akan membimbing mereka untuk meminta maaf kepada Bu Eni Bu. Baik, kapan Ibu akan mengobrol dengan mereka? Hari ini Bu. Jadi hari ini juga Iya. Ibu akan mengkonfirmasi laporan Bu Eni pada kedua siswa tersebut ya. Setelah itu apa yang akan dilakukan? Saya akan meminta mereka untuk meminta maaf kepada Bu Eni hari ini juga Bu. Baik, kan Bu Eni sudah tidak ada di sekolah kita lagi. Kira-kira bagaimana mereka berdua bisa meminta maaf Bu Anis? Saya itu akan membimbing mereka untuk meminta maaf kepada Bu Eni melalui WhatsApp, Telegram, atau email Bu. Ide bagus itu Bu Anis. Ya, dari obrolan kita ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dari obrolan kita ini alhamdulillah ya saya mendapatkan pencerahan Bu. Dan saya juga bisa menemukan solusinya tentang masalah yang sedang saya hadapi. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi besok ya Bu Anis. Saya ingin dengar cerita dari Bu Anis setelah Ibu bertemu dengan mereka berdua. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya sebelumnya Ibu sudah mendengarkan curahan hati saya ya Bu ya. Sama-sama, dengan senang hati Bu Anis. Saya senang sekali akhirnya saya bisa melihat senyum Bu Anis. Iya Bu. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu Anis dilanjutkan kembali untuk mengajar. Iya Bu.
Oke, senang sekali rasanya saya bisa mengamati ibu-ibu berdua nih. Wah, Iya. luar biasa sekali tadi nih proses coachingnya. Oke, ibu-ibu, berdasarkan penglihatan saya mengenai Bu Neng nih tadi selama coaching ya, Bu Neng itu tenang sekali. Eh, Kemudian bagaimana nih Bu Neng menilai performa Bu Neng saat coaching tadi? Terima kasih Bu ya, sebelumnya menurut saya performa saya tadi sudah bagus. Alur tirtanya sudah runtun menurut saya. Kemudian saya juga melihat Koci sudah mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, baik sekali. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Neng ya. Jadi dari yang saya amati tadi, dari awal hingga akhir, jadi alur tirta yang sudah Ibu jalankan selama proses coaching itu sudah berjalan dengan teratur sesuai dengan urutannya. Kemudian juga Ibu sudah bisa hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dan memberikan respon Bu Anis. Kemudian juga Ibu juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Anis dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Begitu Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Oke, kira-kira nih dari coaching yang tadi sudah Ibu jalankan nih ya, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Tadi kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi diantaranya adalah mendengarkan secara aktif Bu. Saya ingin bisa lebih fokus mendengarkan sehingga dapat menyimpulkan dari pemberian pertanyaan juga yang tepat. Oke, begitu. Ya, kira-kira nih apa yang bisa Ibu lakukan nih agar kompetensi yang Ibu harapkan berkembang tadi ini bisa berkembang sesuai dengan harapan Ibu? Banyak berlatih tentunya ya, kemudian menonton video-video coaching dan bertukar pikiran dengan teman-teman atau orang yang saya rasa anggap lebih memiliki kemampuan tentang coaching. Bagus sekali rencana-rencananya Ibu. Oke, tetap semangat ya Bu Neng. Ya. Hari ini coaching yang Ibu lakukan sudah bagus. Terima kasih juga Bu Anis karena sudah melakukan menjadi tandem ya, partner coaching dari Bu Neng. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Nanti kita ketemu lagi ya Ibu-ibu. Baik, terima kasih juga Ibu hari ini sudah mensupervisi saya. Kemudian sampai ketemu lagi. Kita semua sehat ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga Bu. Terima kasih Bu Fajar. Ketemu lagi. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam Ibu Neng. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sama saya juga baik Bu. Alhamdulillah ya, baik pagi ini akan ada kegiatan coaching ya? Iya Bu. Baik, Bu Anis sebagai coach, kemudian Bu Fajar sebagai coach. Betul sekali. Baik, kehadiran saya di sini akan mengamati bagaimana nanti kegiatan Bu Anis yang akan mengcoaching Bu Fajar. Nah, bagaimana persiapannya? Sudah siap? Alhamdulillah siap Bu. Baik, luar biasa ya. Nah, nanti Bu Anis ada poin-poin yang harus saya amati. Bagaimana proses kegiatan coaching yang dilakukan Bu Anis terhadap Bu Fajar. Saya akan melihat apakah sesuai dengan alur. Jadi saya akan mengamati apakah poin-poinnya sesuai dengan alur tirta. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup Ibu. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu, mungkin silahkan Bu Anis untuk melaksanakan kegiatan coachingnya ya. Iya, Semangat terus kepada Bu Anis dan juga Bu Fajar. Iya, Terima kasih Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Baik, dan semangat ya. Iya Ya, Bu. Halo Bu Fajar, gimana kabarnya? Halo Bu Anis, alhamdulillah saya sehat Bu Anis. Bu Anis Ya. apa kabar? Alhamdulillah Bu Fajar, saya alhamdulillah sehat ya Bu ya. Gimana sudah kondusifikah kelasnya Bu? Sudah sih Bu, alhamdulillah tadi sudah kondusif, sudah lumayan lah, tidak seperti di hari pertama kemarin ya, walaupun tetap sih ada beberapa orang tua murid yang masuk kelas, tetapi tidak sebanyak kemarin sih Bu. Gitu. Ya syukur alhamdulillah ya Bu Fajar ya. Nah tadi Bu Fajar itu mau cari saya itu ada apa ya Bu ya? Ini Bu, saya mau ngobrol tentang project P5 nih Bu. Oh iya boleh Bu, memangnya tentang proyek P5 itu ada kenapa ya Bu? Ini Bu, saya gimana ya? Saya ini bingung gitu terkait sinergitas orang tua murid nih Bu terhadap project P5 ini. Memang temanya itu apa ya Bu ya?
Temanya itu adalah kearifan lokal Bu. Temanya mencintai kebunku. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu Fajar itu mau ngobrolin tentang sinergitas yaitu orang tua dan murid, yaitu mengenai proyek P5 tentang tema kearifan lokal dan subtema tentang mencintai kebunku. Nah kira-kira dari obrolan ini apa yang akan Ibu harapkan? Saya sih berharap nih setelah kita ngobrol nih Bu, saya menemukan solusi ya terkait tindakan-tindakan yang dapat saya ambil untuk menangani masalah sinergitas orang tua murid ini Bu. Nah tadi kan Ibu Fajar itu sudah menjelaskan ya, yaitu tentang orang tua yang murid yang memang sulit ya untuk diajak bekerja sama. Nah kira-kira itu seperti apa ya contohnya Bu? Ini Bu, jadi kasusnya tuh saya ini kan punya grup WhatsApp ya Bu ya dengan orang tua murid. Kemudian di grup WhatsApp itu kan saya menyampaikan apa-apa saja yang harus mereka bawa nih terkait project P5 ini. Misalnya ada yang bawa tanaman, ada yang bawa perlengkapan berkebun. Tapi pas hari H itu ternyata sebagian dari mereka itu tidak bawa tugasnya nih Bu. Jadi anak-anaknya itu nggak bawa apa-apa. Jadinya ya saya bingung gitu karena nggak ada alat, terus saya harus gimana begitu. Gitu ya Bu ya. Nah kira-kira apa yang sudah Ibu amati ya, kenapa ya orang tua tersebut itu bisa lupa Bu? Atau acuh gitu Bu? Iya, kalau berdasarkan apa yang saya amati sih Bu, mereka tuh konsep mereka tuh yang ada di dalam benak mereka tuh saat anak gitu sudah berada di sekolah, maka anak itu ya tanggung jawab sekolah, tanggung jawab guru gitu. Jadi sepenuhnya ya sekolah dan guru yang urus gitu. Jadi orang tua tuh ya udah begitu. Jadi menyerahkan saja ke sekolah begitu Bu. Jadi karena pola pikir orang tua memang sudah terkonsep seperti itu ya Iya, terhadap anak. gitu. Nah di sini apa kira-kira yang akan Ibu lakukan Bu? Paling sih saya sempat terbersit gitu dalam benak saya sih untuk melakukan pertemuan gitu Bu, pertemuan atau sosialisasi program ini ke orang tua murid begitu Bu. Gitu. Nah kira-kira sosialisasi tersebut itu Ibu akan ada apa gitu ya Bu ya? Ya, saya akan menyosialisasikan, saya akan memberitahukan terkait program project P5 ini Bu, begitu. Gitu. Nah kira-kira bagaimana caranya ya Bu ya? Saya sepertinya sih akan mengundang mereka untuk datang ke sekolah gitu, kayak ada pertemuan orang tua gitu Bu. Oh gitu, ide bagus tuh ya Bu ya. Nah dengan adanya pertemuan tersebut kan istilahnya sosialisasi Ibu tersebut kan dapat disampaikan. Nah kira-kira orang tua tersebut itu akan datang semuanya atau tidak Bu? Berdasarkan pengalaman Ibu ya, sepertinya saya tidak akan 100% datang mereka gitu. Nah kira-kira caranya bagaimana ya Bu ya, agar orang tua itu semua orang tua itu datang ke sekolah agar program yang telah Ibu rencanakan tersebut itu tersampaikan kepada orang tua? Ya paling sih saya akan melakukan atau mengadakan atau mengundang mereka ini di akhir pekan Bu, di hari Sabtu. Kan biasanya di hari Sabtu itu kan banyak sekali orang tua murid yang tidak bekerja gitu atau bekerja setengah hari gitu kan. Jadi mereka saya diharapkan dengan di weekend ini mereka bisa hadir semuanya gitu Bu. Nah kalau misalnya masih ada nih ya Bu ya, yang orang tua yang belum hadir, nah bagaimana itu? Mana ya? Paling sih saya akan membuat. Jadi apa yang program yang sudah saya sampaikan di rapat ini saya akan buat seperti semacam selebaran atau infografis atau PowerPoint atau apalah gitu secara tertulis. Nanti saya akan buat medianya menggunakan Canva. Kemudian saya akan share tuh Bu filenya ke grup orang tua murid begitu Bu. Ide bagus itu ya Bu ya. Kira-kira nih kapan Ibu akan laksanakan atau terapkan? Untuk pertemuannya sih paling sih bisa saya lakukan minggu depan sih Bu. Baik Bu ya, semangat ya Bu ya. Nah sekarang nih, bagaimana apa yang sudah Ibu rencanakan tadi terlaksana dengan baik? Paling sih saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, saya akan meminta izin kepada kepala sekolah, meminta dukungan kepala sekolah juga dan juga meminta dukungan juga nih ke teman-teman saya nih sesama guru Bu begitu agar agar bisa membersamai saya atau memberikan ide-ide begitu terkait sosialisasi nanti begitu. Ide yang bagus tuh ya Bu ya. Nah sekarang gimana nih perasaannya Ibu? Alhamdulillah Bu sudah lebih lega gitu karena kan sebelumnya saya
sempat bingung nih Bu ya kan. Walaupun saya sudah ada beberapa ide, tapi saya tuh masih seperti kurang yakin begitu ide-ide saya ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Dan sekarang nih setelah saya ngobrol sama Ibu nih, saya yakin nih bahwa saya sudah menemukan solusinya dan saya bisa menerapkan ide-ide tersebut Bu gitu. Iya, syukur alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga sangat senang dengarnya ya Bu ya. Saya juga terima kasih banyak nih ya sama Ibu. Ibu juga sudah memberikan ide-ide yang bagus, sudah memberikan pengalaman juga terhadap saya ya Bu ya. Ya Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih pada Ibu karena sudah mau nih mendengarkan saya nih, mau nih menyemangati saya gitu Bu. Terkait nanti hasil sosialisasi gitu. Boleh nggak Bu saya ngobrol lagi sama Ibu minggu depan atau kapan begitu Bu? Boleh banget Bu. Saya Oke. tunggu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu ya. Ya sama-sama Bu. Saya izin dulu ya Bu ya, mau ke kelas. Iya Bu ya. Oke Iya, Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya senang sekali tadi hasil pengamatan saya atas coaching yang dilakukan Bu Anis terhadap Bu Fajar itu sudah sangat keren ya, luar biasa. Nah sekarang menurut Bu Anis bagaimana penampilan Bu Anis ketika mengcoaching Bu Fajar? Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu ya. Apa yang tadi saya lakukan menurut saya sih sudah sangat bagus ya Bu ya. Dan alur ceritanya juga sudah sangat runut. Selain itu coachingnya juga sudah bisa untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Betul sekali ya. Dari yang saya amati, dari awal hingga akhir Bu Anis melakukan coaching terhadap Bu Fajar, alur ceritanya sudah sangat dijalankan secara teratur ya. Bu Anis sudah hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, merespon coaching ya. Di situ pun secara keseluruhan percakapannya berjalan dengan baik dan sudah seperti teman yang sedang mengobrol saja ya Bu Anis. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, kira-kira dari coaching tadi kompetensi apa yang ingin Bu Anis kembangkan? Pertama yaitu yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya kepada coach. Baik, dari tadi kira-kira apa yang bisa Bu Anis lakukan untuk lebih mengembangkan apa yang tadi ingin dikembangkan, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Anis? Saya akan berlatih dan terus berlatih ya Bu ya. Kemudian saya juga akan istilahnya yaitu menampilkan atau menonton ya Bu ya video-video tentang coaching ya Bu ya, agar nanti ketika memang saya melakukan coaching bisa dapat berjalan dengan baik dan tidak kaku gitu Bu. Bagus sekali ya tadi rencananya Bu Anis. Oke, tetap semangat dan terus semangat juga. Semoga coaching ini bisa terus berlanjut ya Bu Anis. Dan coaching hari ini pun sudah luar biasa sekali. Terima kasih Bu Anis juga sudah berkenan ya hari ini. Sampai nanti kita ketemu lagi, mungkin pertemuan kita sudah dicukupkan ya Bu Anis. Iya, terima kasih banyak juga ya Bu ya sebelumnya. Sama-sama Bu Anis. Mari Bu Anis. Iya, mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Fajar. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah saya baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saya baik Bu. Iya Bu, boleh nggak saya minta waktu sebentar nih Bu, izin untuk coaching gitu Bu? Oh gitu. Iya Bu, silahkan ya Bu ya. Nah memang sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin, bahwasannya hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching ya Bu ya. Yaitu di sini saya akan melihat, mengamati dan juga menilai praktek coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Eneng ya Bu ya. Iya. Nah di sini saya juga akan bertindak sebagai observer dengan praktik coaching, yaitu dengan menggunakan alur cerita yang terdiri dari yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah di sini namun sebelumnya izinkan ketika Ibu melakukan observasi yaitu coaching pada hari ini, izinkan saya juga ya Bu ya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan coaching yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, baik Bu, yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang nantinya yang akan Ibu lakukan? Apa ya Bu Anis ya? Saya sih pinginnya itu saya bisa hadir penuh selama coaching gitu kan, mendengarkan coaching, kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif dengan merespon apa yang sudah disampaikan oleh coaching, dan juga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat menggali ide atau potensi yang ada pada diri coaching gitu Bu. Oke, baik Bu. Berarti kompetensi yang akan Ibu lakukan yaitu pertama yaitu kehadiran penuh ya Bu ya, mendengarkan aktif juga dan mengajukan pertanyaan berbobot. Benar begitu Bu? Betul. Nah, di sini kemudian kompetensi secara spesifiknya itu seperti apa Bu?
Kompetensi spesifiknya ya Bu ya. Paling sih saya ingin bisa bisa menyimpulkan gitu, bisa memberikan respon kepada pada apa yang disampaikan oleh coach kepada saya gitu. Jadi saya pinginnya sih kayak mendengarkan aktif gitu loh Bu. Ya, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan lagi ya Bu ya. Boleh Bu? Boleh. Nah, indikator pencapaian apa yang akan Ibu terapkan Bu atau yang akan Ibu inginkan? Saya sih pinginnya nanti si Koci ini, si Bu Neng ini nih bisa mencari solusi dari permasalahan yang Bu Neng hadapi gitu Bu. Baik, berarti indikator yang ingin dicapai yaitu bagaimana cara menemukan solusi atas permasalahan yang Koci hadapi ya Bu Betul ya. sekali Bu. Baik, kalau begitu ya silahkan kepada Bu Fajar dan Bu Neng untuk melaksanakan kegiatan coaching hari ini ya Bu. Iya Bu, baik Bu. Ya udah ya, silahkan dilanjut ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Fajar. Bu Neng sehat? Alhamdulillah sehat. Ada apa Bu Neng? Kayaknya pusing banget deh. Aduh, kelihatan ya kalau saya gelisah Bu. Iya betul, nampak sekali dari raut wajahnya. Kenapa nih Bu Neng? Iya nih, saya sebenarnya ingin ngobrol sama Bu Fajar. Oke, boleh. Ini tentang kegiatan awal ajaran baru nih ya Bu. Oke. Yaitu bagaimana ya saya pengen mencari ide-ide segar yang bisa membuat bahwa ajaran baru itu hari pertama tidak monoton gitu, tidak hanya itu saja. Oke, baik, saya paham. Emang seperti monoton itu kayak gimana ya Bu ya menurut Ibu tuh? Begini, saya kan sudah cukup lama menjadi wali kelas 1 ya, kurang lebih 5 tahun. Jadi ketika hari pertama masuk itu saya sudah membayangkan bahwa kegiatannya cuma itu aja loh Bu Fajar. Anak berkenalan, kemudian hanya menceritakan di mana tempat tinggal dan identitasnya gitu. Jadi saya sudah membayangkan bahwa pasti itu tuh membosankan seperti itu gitu. Jadi Bu Neng ingin ngobrol sama saya terkait kegiatan belajar di hari pertama di tahun ajaran baru ya Bu Neng. Iya, betul. Yang menurut Bu Neng tuh kegiatan Bu Neng tuh ya membosankan karena Betul. itu saja kegiatannya. Oke. Kira-kira nih dalam benak Ibu nih apa sih yang Ibu rasakan gitu? Apakah ada perbedaan di anak-anak Bu yang sekarang ini? Justru saya merasa bahwa anak-anak sekarang itu malah kurang respon gitu. Jadi monoton, tidak aktif gitu ya. Jadi mereka hanya diam saja cenderungnya begitu. Karena kan kegiatannya hanya itu saja Bu Fajar. Jadi saya juga bingung nih bagaimana ya supaya kegiatan ini lebih menyenangkan seperti itu. Oke, kira-kira nih kan tadi Bu Neng udah bilang nih kalau kegiatan di awal tahun ini kan monoton gitu saja kan, jadi terkesan membosankan. Iya. Kira-kira Bu Neng tuh punya ide apa gitu agar pembelajaran di hari pertama di sekolah ini nih jadi lebih hidup gitu, tidak membosankan gitu Bu Neng? Ya kalau saya sih ada ide bagaimana caranya supaya tidak membosankan. Saya memiliki ide untuk membalut atau membuat kegiatan dengan games Bu. Oke, dengan games. Bagus tuh Bu idenya. Oke, gimana caranya nih? Games apa yang sudah terlintas nih di benak Ibu? Ya, jadi games yang seperti bertukar pikiran dengan teman seperti itu. Bertukar pikiran nih gimana nih Bu spesifiknya nih? Ya, jadi anak-anak bisa berbagi cerita tanpa kita harus suruh tuh ke depan Bu. Jadi anak-anak sendiri bisa memiliki kita balut dengan game, nyanyian ya seperti itu kan anak-anak kelas 1 ini sangat tertarik dengan hal seperti itu. Kemudian nanti anak-anak diberikan kesempatan untuk berpasangan dengan temannya, kemudian bertukar pikiran, kemudian bertukar pendapat, bertukar cerita dengan teman-temannya seperti itu. Ini udah bagus tuh Bu. Saya rasa sih kalau saya amati nih Bu dari deskripsi Ibu nih, itu pasti sepertinya akan menyenangkan gitu anak menceritakan, mendeskripsikan gitu kan dengan menggunakan games. Jadi terkesan tuh mereka tidak terpaksa begitu kan. Gitu kan ada games juga jadi lebih kegiatan di kelas jadi lebih terlihat menarik gitu Bu. Iya. Oke Bu, itu sudah bagus. Nah, kira-kira nih apa yang Ibu butuhkan nih terkait rencana Ibu yang sudah Ibu jabarkan tadi nih? Iya.
tentunya di sini juga saya pasti namanya anak-anak pertama kali ya nih ya Bu. Jadi saya perlu sekali kolaborasi dengan teman-teman sejawat nih. Jadi di situ ada guru pendamping begitu, mendampingi saya untuk bagaimana kegiatan di tahun ajaran baru ini bisa dilaksanakan di lapangan, bukan hanya di kelas begitu. Apalagi kan di sini peralihan dari PAUD untuk ke usia SD ini pasti anak-anak itu lebih aktif ya. Jadi tentunya saya juga butuh dukungan dari teman-teman, kemudian juga butuh dukungan dari orang tua juga, karena biasanya di bulan pertama orang tua tuh masih saja belum percaya sepenuhnya untuk menyerahkan kepada guru di sekolah gitu. Jadi butuh kolaborasi lah dengan orang tua juga seperti itu. Oke, baik nih Bu Neng. Dari tadi saya sudah bisa menangkap nih ya apa yang Ibu inginkan nih. Kira-kira nih selain meminta dukungan nih ya, kira-kira kapan nih Ibu akan rencana yang Ibu sampaikan ini bisa direalisasikan? Insya Allah 1 minggu ini saya akan merealisasikan program ini, Bu. Oke, berarti dalam 1 minggu ini Ibu akan berlatih dengan rekan sejawat Ibu dan nanti di hari haknya akan melaksanakan pembelajaran yang baru gitu ya. Kegiatan baru yang menarik dan menyenangkan. Oke, baik. Oh, jadi bagus tuh Bu. Luar biasa Bu. Oke, berarti saya sudah dapat nih apa yang Ibu ingin sampaikan ke saya. Kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu nih terkait apa yang sudah Ibu sampaikan atau obrolan kita ini? Ya, saya jadi lebih senang, lebih tenang juga karena saya mendapatkan ide, kemudian penyegaran juga. Ternyata saya punya ide yang kemudian ternyata Bu Pajar bisa menjadi teman untuk bagaimana saya bisa mencurahkan apa ide dan gagasan saya ini begitu. Jadi saya sekarang lebih tenang Bu Pajar, tinggal saya bagaimana nanti kegiatan ini bisa terrealisasi dengan baik. Oke, alhamdulillah saya kalau Bu Neng sudah senang gitu kan, sudah dapat ide-ide nih terkait masalah yang Bu Neng hadapi. Jadi nanti kita ketemu lagi nih Bu Neng, bisa kita ketemu lagi entah minggu depan atau sehari setelah pelaksanaan boleh, atau setelah pelaksanaan juga boleh untuk ngobrolin nih ya tindak lanjut dari apa yang sudah Bu Neng terapkan di kelas nanti gitu Bu. Baik, tentunya saya mengucapkan terima kasih juga ya kepada Bu Pajar. Hari ini saya sudah di coaching nih sama Bu Pajar. Terima kasih banyak. Sama Ibu. Saya juga berterima kasih karena Ibu sudah percaya kepada saya, mau ngobrol pada saya, mau berbagi pengalaman nih kepada saya. Terima kasih Bu Neng. Maaf ya Bu Pajar, saya ada jam. Oke Bu. Mari Bu Pajar. Bu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak kepada Ibu Pajar dan Ibu Neng atas praktik coachingnya tadi ya Bu ya, sangat luar biasa sekali. Izinkan saya bertanya kepada Ibu Pajar. Nah, di sini kira-kira Ibu Pajar indikator apa saja yang sudah Ibu Pajar ini ingin dicapai gitu ya Bu ya? Indikator yang sudah saya capai tadi berdasarkan coaching dengan Bu Neng itu adalah saya bisa melihat Bu Neng ini sudah mampu mencari solusi atas permasalahan Bu Neng terkait kegiatan belajar di awal tahun atau di tahun ajaran baru begitu Bu. Oke, baik ya Bu ya. Jadi berdasarkan yang saya amati tadi, selama proses coaching yang sudah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan menggunakan alur cerita ya Bu ya. Itu terdapat ada yang namanya tujuan ya Bu ya, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, semuanya sudah Ibu lakukan dengan secara runut ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu Pajar sendiri kompetensi apa lagi yang akan Ibu capai ya Bu ya, dan Ibu kembangkan? Apa ya Bu ya, sepertinya sih tadi tuh saya sempat agak ngeblank sih sebenarnya. Jadi saya sih pinginnya nanti next kalau di coaching lagi atau saya melakukan coaching jadi coach itu, saya pinginnya sih bisa hadir penuh nih Bu, hadir penuh mendengarkan coach saya dengan baik gitu, sehingga saya bisa melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu, bisa fokus begitu. Oke Bu ya, kompetisi yang sangat luar biasa ya Bu ya. Terima kasih nih ya Bu sebelumnya kepada Ibu Pajar dan Ibu Neng karena sudah melakukan proses coaching yang baik ya Bu ya. Nah, dan kalau gitu
Sebelumnya ya saya permisi dulu ya Bu ya. Soalnya saya juga ada kegiatan lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak pada Bu Fajar dan Bu Neng ya. Sama-sama Bu Anis waktunya. Ya, sama-sama Bu Fajar dan Bu Neng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.